MTSN 2 Barito Kuala merupakan madrasah unggulan dan satu-satunya madrasah sanawiyah negeri yang berada di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Madrasah yang terletak di Jalan Veteran RT 13 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun visi sekolah ini yaitu membentuk siswa yang bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, berilmu dan tampil serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat. MTSN 2 Barito Kuala menyediakan ruang UKS, kantin sehat, serta tanaman-tanaman obat. Di sini ada tanaman obat serai, manfaatnya mengobati diabetes, anemia, menguatkan sistem saraf, mengatasi masuk angin dan perut kembung. Selanjutnya, di sini ada daun pandan, manfaatnya mengatasi masalah pencernaan, mengurangi nyeri sendi, mengobati kadar gula darah, mencegah penyakit jantung, dan meningkatkan imun tubuh. MTSN 2 Barito Kuala juga berusaha menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, asri, termasuk memasang berbagai poster seperti dilarangnya merokok, dilarangnya bullying, kawasan wajib memakai jilbab, dan lain-lain. Sekolah ini juga memiliki fasilitas seperti ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang guru, ruang BP, ruang siswa, dan kantin. Ini adalah ruang UKS MTSN 2 Barito Kuala, tempat di mana para siswa-siswi memerlukan pertolongan pertama, cek kesehatan, dan tersedianya obat-obatan bagi siswa-siswi MTSN 2 Barito Kuala. UKS ini menyediakan tempat beristirahat, alat ukur tinggi badan, penimbangan berat badan, dan juga alat tensi darah. Ini adalah tempat kantin sehat MTSN 2 Barito Kuala yang sudah dikelola oleh Bapak Ibu kantin dan sudah bersertifikat halal. Adapun yang dijual di kantin ini seperti nasi, roti, susu, dan air mineral yang dapat memenuhi asupan gizi bagi siswa-siswi MTSN 2 Barito Kuala. Ini adalah kegiatan bank sampah yang dikelola siswa-siswi MTSN 2 Barito Kuala. KKR bersemangat, sehat dimulai dari saya. Merokok No. narkoba No. prestasi Yes. UKS Yes, yes, yes. Action. MTSN 2 Barito Kuala tidak hanya mengembangkan prestasi akademik, namun berupaya mencetak peserta didik yang memiliki jiwa mandiri dan berkarakter unggul. Banyak prestasi yang diraih oleh siswa-siswi MTSN 2 Barito Kuala, baik dari bidang akademik maupun bidang non-akademik. Hal demikian membuktikan bahwa MTSN 2 Barito Kuala mampu bersaing dengan madrasah dan sekolah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mewawancarai tentang sekitar lingkungan di sini, di sekolah ini. Kak, mohon maaf dulunya Kak, nama Bapak siapa? Jumlani. Jubrani. Di sekolah, apakah sekolah ini sudah menjadi sekolah di atas? Sebetulnya sekolah ini dalam proses menuju ke sana. Iya. Nah, dalam proses ke sana itu sekolah ini sudah beberapa kali mengikuti tahap ke sana, seperti ini kan ikut sekolah sehat kemarin itu, bahkan sampai juara sekolah sehat tingkat kabupaten. Nah, untuk kegiatan adiwiyatanya sendiri masih belum, tapi tahap ke sana. Berarti baru sekarang ini ikut di atas. Tahapnya ke sana. Terus untuk visi misi yang sudah berwawasan lingkungan itu apa saja? Nah, di sini kebetulan peningkatan karakter peserta didiknya itu peduli lingkungan, seperti misalnya pengembangan bank sampah, lalu misalnya siswanya itu setiap Jumat itu biasanya mengumpulkan
barang-barang bekas yang nantinya akan digunakan untuk multiguna, misalnya kegiatan kesenian itu dari barang bekas. Nah itu salah satu peduli lingkungan kita di sini. Kalau untuk kurikulumnya sudah berwawasan lingkungan hidup juga. Nah sejauh ini karena kita baru hampir jalan 2 tahun ya menggunakan kurikulum Merdeka, di mana di situ baik mapel yang langsung terintegrasi seperti mapel IPA, IPS itu biasanya terintegrasi lingkungan hidup. Jadi pembelajarannya langsung juga kadang-kadang guru IPA maupun IPS itu Langsung terintegrasi lah dengan lingkungan hidup, baik langsung turun ke lapangan, diajak oleh gurunya gitu. kalau untuk program pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan di sekolah ini. Lainnya biasanya tuh satu bank sampah itu kan dari sampah-sampah lingkungan sekitar dikumpulkan jadi barang yang multiguna, misalnya bernilai ekonomis lah ya. Misalnya kita selain bernilai ekonomis juga bisa buat kerajinan tangan. Nah dari sampah-sampah itu kan kita bisa menghasilkan sesuatu tuh, baik dari kerajinan tangannya maupun dari bernilai ekonomis dari barang yang kita anggap misalnya tidak bermanfaat, akhirnya jadi bermanfaat. Tentang mengutar lagi. Selain itu kan ada Untuk yang bank sampah itu tadi tuh per kelompok, maksudnya per kelas kah, tiap minggu bangkai sampahnya itu jadi Iya, jadi setiap kelas itu diwajibkan mengumpulkan. Nah, dari barang-barang bekas yang awalnya mungkin tidak diprediksi bakalan tidak bermanfaat lah. Akhirnya kan dikumpulkan, kita kelola, bernilai ekonomis juga kan dapat digunakan tuh buat hiasan-hiasan di madrasah ini. ini misalnya kan seperti kita bekas air minum. Nah ini yang dimanfaatkan, bukan tujuannya bukan menjadi pemulung, bukan, tapi bekas yang kita minum ini kita kumpulkan supaya bernilai Ekonomis. Ya. kalau untuk nggak dari program tadi ada atau enggak Dari program bank sampah tadi ya. atau yang lain? Mungkin sepersekian persen aja, karena kan mungkin di antara semua siswa itu ada yang mungkin lupa mengumpulkan, ya kan, artinya sudah kawan-kawannya ngumpul, dia tidak ngumpul, tidak terlalu signifikan Bang yang kendala-kendalanya. Cuma sejauh program bank sampah ini berjalan, itu alhamdulillah siswa di SN 2 ini tertib begitu. Jadi setiap Jumat itu kita mengumpulkan, ada timbang lah istilahnya, per kelas itu berapa kilo, nanti pemanfaatannya untuk apa. Biasanya sih untuk kelas juga, misalnya membeli alat-alat kebersihan kelas dari hasil yang tadi awalnya mungkin tidak bernilai ekonomis, akhirnya menjadi bernilai ekonomis begitu. Untuk integrasi nilai pendidikan hidup yang Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan, ini kaitannya ke IPA, juga mungkin IPS, karena polusi dan sebagainya kan tidak menjadi polusi lagi kan, karena kita manfaatkan yang awalnya seperti tidak bermanfaat, akhirnya jadi bermanfaat. Nah jadi IPA dan IPS sih sejauh ini. ini sedang berkembang ini pelajaran awal bank sampah yang IPS itu kan yang untuk P5. Nah, P5-nya kan itu ke arah ke itu pengembangan pemanfaatan bank sampah. kalau misalnya di setiap kelas kita yang kan tadi juga itu pengumpulan. Kalau misalnya ada satu kelas yang nggak mengumpulkan itu ada sanksi atau apa? Oh gitu. Biasanya sih ada punishment ya atau hukuman gitu ya. Tapi di sini hukumannya bukan berarti harus bagaimana, cuma siswa itu diingatkan lagi bahwa ini adalah program dan kewajiban kita bagaimana mengelola sampah itu agar madrasah ini satu tidak banyak sampah, artinya kita jadi sekolah sehat. Nah dengan cara seperti itu, jadi pertama itu diingatkan, jadi kelasnya itu begitu, misalnya kelas ini tidak mengumpulkan, jadi diingatkan. Itu yang pertama. Mungkin nanti sejauh ini sih sampai saat ini cuma itu aja, ketika diingatkan minggu depannya itu pasti ngumpul lagi. Kalau untuk di misalnya nih mereka belanja itu masih pakai yang pakai juga kan ada himbauan dari guru-guru sini untuk bawa hal sendiri atau bawa wadah sendiri gitu. Nah, alhamdulillah di madrasah kita sudah berjalan ini program makan bersama. Jadi anak-anak itu bawa bekal,
sudah diingatkan tuh tiap kelas bahwa menu kita itu harus yang sesuai isi piringku lah istilahnya sekarang ini kan. Piringku apa-apa ada sayur, ada buah dan sebagainya, lauk pauk kan. Nah jadi anak-anak itu diusahakan dari rumah itu memang bawa bekal dan ada tempatnya, sehingga kalau kita di sekolah ini mengurangi sampah plastik tadi. Berarti itu nanti tertarik lagi Pak kalau bawa bekal? Yang bawa bekalnya, Iya. kalau untuk bawa bekalnya itu kami memang ada dijadwalkan Pak ya. Ada dijadwalkan dan bahkan Untuk kami makan bersama dijadwalkan. ya untuk makan bersama itu Tapi untuk dijadwalkan bawa bekal itu diharapkan tiap tiap hari. diinstruksikan ketika rapat komite kemarin. Jadi karena kita 5 hari sekolah, 5 hari belajar, maka semua siswa diharapkan bisa membawa bekal makanan dan minuman secukupnya. Iya, makanya kami kalau makan bersama itu kan biasanya memang terjadwal. Terjadwal. Dan itu biasanya di Jumat pertama awal bulan. Jadi kami di lapangan tuh makan baik guru, tenaga pendidik kan sama seluruh siswa tuh makan bersama tuh di lapangan. Sisanya baru tadi ada di minggu berikutnya kan ada makan di kelas bersama wali kelasnya. Nah, Kalau untuk ekstrakurikulernya yang kawasan tentang lingkungan hidup yang berkaitan ya, Iya. terintegrasi lah istilahnya. Ya seperti saya sebutkan tadi kan di MTS ini ada kader kesehatan remaja. Nah itu bahkan kami alhamdulillah tahun kemarin tuh sampai juara tingkat provinsi untuk mewakili SMP sederajat lah kayak gitu. Jadi di situ alhamdulillah tadi sampai tingkat provinsi juara 1 bahkan. KKR kan kader kesehatan remaja. berarti tiap bulan itu hari Jumat itu beda-beda kegiatan gitu Pak? Ya, kalau untuk yang makan bersama itu minggu pertama di awal bulan. Terus nanti ada selang-seling kami ada senam, ada tausiah. Nah, itu kalau zikirnya tuh rutin. Nah, gitu. Untuk ini ada kerjasama dengan sekolah dan dinas lain untuk melaksanakan program pendidikan. Oh ya, sejauh ini sih dengan Balai Lingkungan Hidup Pak, Ya. dengan Balai Lingkungan Hidup itu ada kerjasama. Makanya ketika kami juga ada lomba sekolah sehat itu alhamdulillah di Tim tim dari puskesmas kita kerjasama puskesmas dengan lingkungan hidup Ya. kerjasama juga. kerjasama dengan pihak luar lah ya. Untuk ekstrakurikuler tadi selain yang Bapak sebutkan itu tadi ada apa aja nih? Kalau ekskulnya di madrasah ini ada UDAR, ada HAPSI, ada PMR. Sejauh ini itu sama KKR-nya pramuka. Nah, pramuka itu wajib Pak. Lanjut itu ya. Kesenian, Perubahan itu kesenian apa ya? karena semacam ada tarian Kesenian Islami. Islam sebenarnya. Kesenian Islam. Ya. Biasanya dibarengi sama HAPSI malah. HAPSI. Ya, barengan lah